lagi bersama kami di Indonesia Boxing Championship, di mana kami akan menayangkan pertandingan dari babak utama dari Thibaut Monabesa melawan Joel Taduran. Ya, ini sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu malam hari ini. Betul. Partai utama, Bung Doni. Sandra tampaknya senyumnya sudah tampak kegirangan tadi. Betul sekali, karena saya nggak sabar melihat bagaimana pertandingan ini akan berjalan. Karena tentu saja melihat dari Thibaut sendiri memiliki gaya yang berbeda, yaitu dengan cara kidal. Nah, ini bagaimana yang harus dilakukan oleh Joel untuk bisa memenangkan pertandingan ini, Bung? Ya harusnya yang harus bagaimana dilakukan Thibaut dong. Dia harus bagaimana dia menang lebih bagus karena Thibaut Monabesa satu rising star di Indonesia. Dia satu-satunya petinju Indonesia yang masuk ranking WBA 10 besar di Iya. WBA kelas maksudnya kelas layang junior ya. Dan ya kita patut punya harapan besar, punya hope yang besar terhadap keberadaan Thibaut Monabesa. Ya, Namanya sudah mulai dikenal, dia sudah masuk ke salah satu referensi tinju dunia di The Ring Magazine, dia sudah masuk. Jadi ya ini yang perlu dimaksimalkan lagi, bagaimana Thibaut tampil, bagaimana penampilannya, bagaimana exposure terhadap dia, sehingga dia mentalnya juga akan semakin terasah, tekniknya semakin bagus, dan diharapkan pada suatu saat dia akan menjadi juara dunia yang sebenarnya. ya, Thibaut Monabesa El Duce dikatakan sebagai rising star dari dunia tinju nasional saat ini. Punya catatan 14 pertandingan tidak pernah kalah. Ya. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya apa keunggulan seorang Thibaut Monabesa? Iya, tentu dia punya teknik bagus, speednya bagus, lalu kidal itu sebuah keunggulan bagi seorang petinju. Ya susah dia dikalahkan karena katanya dia itu gift ya gitu ya, kidal itu gift. Kalau dia bisa dimaksimalkan penampilan sebagai kekidalan dia tentu akan mencapai hasil yang maksimal juga. Ya, Nah, kita juga melihat bagaimana Thibaut ini sebenarnya peringkat ke-10 tapi sudah digantikan Smooth Lovers karena interval yang terlalu lama. Apakah ini akan mempengaruhi performance-nya, Bung? betul sekali. Karena ya, kita tahu dia terakhir kali bertanding di bulan April. Iya, Iya. saya pikir kalau mempengaruhi tidak ya, tergantung bagaimana bagaimana dia berlatih, bagaimana dia tetap mempersiapkan diri dengan baik. Saya pikir ya 2-3 bulan, 4 bulan tidak bertanding itu hal yang biasa ya, yang normal saja sebagai seorang. Ya memang lebih baik kalau dia bisa main setiap bulan ya, itu akan lebih bagus. Tapi ya setiap bulan tentu punya harga yang harus dia bayar gitu seperti apa. Tapi dengan 3 bulan saya pikir masih dalam taraf yang normal lah untuk frekuensi bertanding ya. Ya, Thibaut Monabesa berusia 26 tahun. Lawannya Joel Taduran berusia 22 tahun. Ini usia yang tadi Anda katakan the golden age di dunia tinju. Peluang dari Thibaut ketika harus berhadapan dengan tinju Filipina ini. Ya tentu dia perlu pulangnya lebih besar ya. Dia punya teknik petinju yang lebih bagus. Walaupun sebenarnya Joel Taduran seorang petinju yang bertipe sangat Filipin ya. Dia menyerang, dia fighter yang sangat bagus dan itu tentu diantisipasi oleh Thibaut Monabesa dengan memanfaatkan teknik pertandingan yang bagus. Bagaimana dia bisa menang dengan tidak hanya, ya saya harapkan tidak hanya menang angka dengan split ya. Tidak hanya angka mutlak, karena angka dia sebagai petinju tuan rumah tentu menang angka itu sudah seharusnya. Tapi kalau dia bisa menang lebih telak, menang KO itu akan sangat poin yang plus lah buat Thibaut Monabesa. Baiklah sport lovers, kami akan meninggalkan Anda dengan Fadli Songkarar, ring announcer untuk memulai jalannya pertandingan antara Thibaut Monabesa berhadapan dengan Joel Taduran. Petinju hebat dari Filipina. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan ini. Dia adalah Jufrison Ponto. Hakim A, R. Nadeak, sementara Hakim B, Laode Makbudu, dan Hakim C, Nus Riri Heda. Baiklah, ladies and gentlemen, petinju dari sudut biru yang sudah tidak asing lagi tentunya, kita panggil petinju tangguh dari Filipina, Joel Taduran.
Ako si Joel Taduran, pumunta ako dito para manalo. Ya, dan yang akan menjadi lawan dari Joel Taduran, kita sambut dari sudut merah petinju tangguh asal Indonesia, Thibo Monabesa. Saya Thibo Indonesia Monabesa siap untuk menghabisi Joel Taduran untuk melangkah ke kejuaraan dunia. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana Thibo yang sangat menarik sekali melakukan ritual doa terlebih dahulu, tentunya sangat penting untuk mendapatkan kemenangan dan juga keselamatan di pertandingan ini. Baiklah, ladies and gentlemen, sebelum kita saksikan pertandingan panas, kita akan dengarkan dulu National Anthem atau lagu kebangsaan dari Filipina dan juga Indonesia.
Lagu kebangsaan Filipina baru saja dikumandangkan di Balai Sarbini di Plaza Semanggi, Jakarta, dan hadirin dimohon berdiri. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Balai Sarbini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali dan bersiap untuk menyaksikan pertandingan panas partai puncak di pertandingan ini tentunya. Namun ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara kita malam ini. Merupakan hal yang sangat penting, yaitu prosesi penyerahan sabuk. Dan kita akan saksikan sesaat lagi prosesi penyerahan sabuk dari Craig Christian, yang merupakan pelatih Chris John. Nanti akan diserahkan kepada Chris John selaku promotor Indonesia Boxing Championship. Ya, kita lihat bagaimana Craig Christian, pelatih Chris John, memberikan sabuk kepada Chris John yang sudah meraih juara dunia sebanyak 18 kali berturut-turut, yang juga menjadi promotor Indonesia Boxing Championship. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua KTPI Pusat, Bapak Ruhut Sitompul. Momen-momen yang sangat berharga dan tentunya harus diabadikan. Dan inilah momen kebangkitan tinju Indonesia. Kita harapkan dengan adanya Indonesia Boxing Championship, geliat dan juga gairah tinju Indonesia kembali bersinar di kancah internasional dan tentunya melahirkan juara dunia baru. Dan kepada hadirin, tetap pada tempat duduk Anda untuk menikmati suguhan yang akan kami hadirkan saat lagi. Sementara untuk para pihak yang terhormat, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya. Legenda tinju Indonesia Chris the Dragon John memberikan ucapan dan juga semangat kepada Joel Taduran. Dan ladies and gentlemen, pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Jeffrey Ponto. Yang menjadi partai utama pada malam hari ini. Kita juga sudah melihat bagaimana di Craig Christian dan juga Chris the Dragon John juga hadir di atas ring untuk memulai penanda dimulainya Indonesia Boxing Championship. Kita akan segera melihat seperti apa pertarungan antara The Rising Star dari Indonesia, Thibaut Monabesa Eldius, berhadapan dengan Joel Taduran
aka Don Don di kelas terbang. Dan inilah dia catatan dari Thibaut Monabesa yang sudah mencatatkan 14 pertandingan dengan kemenangan 13 kali, 6 kali kemenangan KO, tidak pernah kalah dan hanya draw sekali. Menghadapi petinju yang berusia lebih muda, Jol Taduran di usia 22 tahun, menarik tentunya untuk menanti seperti apa performa seorang Thibaut Monabesa yang dianggap menjadi the rising star. Bung Doni, apa yang kita harapkan dari pertandingan ini? Ya tentu ini adalah pertandingan yang pematangan terutama untuk Thibaut Monabesa karena juga dia pertandingan nasional dia masih baru sekali dari petinju dari luar negeri ya, petinju asing, petinju dari Thailand. Ya tentu itu sebuah frekuensi yang sangat kurang untuk Thibaut Monabesa di usia yang sudah yang 26 tahun ya. Dia seharusnya bisa lebih banyak mendapatkan lawan dari luar negeri ya, petinju asing sehingga ya tentu itu akan berakibat pada pematangan mental petanding Thibaut Monabesa. Ya, baiklah sport lovers, kita akan melihat langsung seperti apa jalannya ronde pertama. Thibaut Monabesa berhadapan dengan Jol Taduran. Petinju yang digadang-gadang sebagai the rising star dengan kualitasnya, dengan tail of the tape tidak pernah kalah. Oh, satu straight dari Jol Taduran mengenal. Ya, Jol Taduran yang usianya lebih muda tampaknya ingin lebih agresif di awal ronde pertama ini. Tapi kita lihat Thibaut masih mengambil jarak yang cukup baik. Masih berusaha mengukur jarak, mencari kesempatan Thibaut Monabesa. Double cover yang baik tadi diperlihatkan oleh Thibaut sehingga memang tidak ada pukulan masuk dari Jol Taduran. Baik sekali sebenarnya tadi pukulan seri dari Jol Taduran. Sekali punya kualitas yang bagus Jol Taduran, terutama dalam serangan-serangannya begitu gencar. Ya, kita lihat bagaimana sorak-sorai di Balai Syarbini ini tentu menjadi motivasi bagi seorang Thibaut Monabesa. Rajin sekali menyerang. Jol Taduran melepaskan 2-3 kali pukulan dalam sekali gebrakan. Jab-jabnya juga jauh lebih rajin. Sementara Thibaut masih berusaha mengukur. Ya, kita tahu bahwa saat berada di atas ring, Anda tadi mengatakan bahwa insting yang berjalan. Sangat jarang memang kita menemukan petinju yang punya intelijensia tinggi. Kita ingat Oscar de la Hoya atau nama-nama besar lainnya. Anda melihat apakah memang Thibaut punya intelijensia seperti yang kita harapkan? Karena kita tahu dari tadi dia seperti punya strategi mengukur kekuatan lawan. Ya tentu ya. Ya dalam keunggulan seorang atlet juga tentu dia harus punya kepintaran ya dalam mengatur strategi, bagaimana dia harus membaca permainan lawannya. Tapi saya pikir Thibaut di sini di awal ini masih sangat berhati-hati dia ingin mengukur sampai di mana kemampuan Jol Taduran. Sementara Jol langsung masuk menyerang. Thibaut mampu mengatasi satu pukulan straight yang cepat. Satu straight lagi ke perut. Menarik tentunya melihat bagaimana seorang petinju kidal Southpaw berhadapan dengan petinju ortodoks. Ini artinya ruangnya lebih terbuka ya tentunya ya. Ya, dia punya sudut pukulan yang lain ya, dan seorang petinju ortodoks seringkali akan kesulitan untuk mengantisipasi sudut pukul dari seorang petinju kidal. Ya, berakhir sudah jalannya ronde pertama. Kita akan segera kembali tentunya dengan ronde kedua. Aku gitu, dalam apa?
Sport lovers, kita kembali lagi di Indonesia Boxing Championship, di mana kita menyaksikan pertarungan partai utama antara Thibaut Monabesa berhadapan dengan Joel Taduran, dan inilah dia ronde kedua. Tadi kita melihat di ronde pertama, seorang Thibaut Monabesa masih mengukur kekuatan lawannya. Oh, kita lihat sebuah pukulan strike tadi dari Luar biasa mengukur, sudah mulai menemukan jarak pukul yang ideal. Satu jab straight. Masih menunggu, kita lihat Thibaut. Joel Taduran yang tampil agresif. Oh, 2-3 pukulan dibalas dengan baik dari. Ini yang kita tunggu-tunggu dari Thibaut. Bagus sekali penampilan Thibaut Monabesa, dan sabar. Footworknya juga kelihatan sangat lincah. Tidak banyak bergerak, hanya dia bergerak ke samping. Penguasaan ringnya juga bagus. Ya, body weaving, bermain dengan footwork, dengan hanya melempar jab sekali. Straight lagi. Cukup telak tadi, Bung Doni. Dibuka dengan jab, disusul dengan straight. Mendarat tadi di wajah dari Joel Taduran. Sabar sekali Thibaut Monabesa mengantisipasi gerakan-gerakan dari Joel Taduran. Dia tidak pernah mau di pojokan di tali ring, dia selalu bisa berusaha untuk menghindar. Bergerak ke samping lagi, satu straight lagi dari Joel. Tidak mau dari tinggal Thibaut. diam. Kita lihat Thibaut langsung membalas Dia tadi. diam di satu titik, dia tidak bisa disudutkan di tali ring. Dua pukulan jab yang disusul dengan straight tadi dari seorang Thibaut Monabesa. Masih melepaskan jab tadi Thibaut. Agak sedikit ketakutan tampaknya Joel Taduran. Oh, berbahaya ini. Kita lihat bagaimana seorang Thibaut mulai terpojok. Pukulan beruntun dari Joel Taduran. Namun pertahanan yang solid tadi diperlihatkan oleh seorang Thibaut Monabesa. Ya, gerakan kaki dari Thibaut Monabesa juga kita lihat bagus. Dia bisa menghindar dari sergapan-sergapan Joel Taduran. Hanya dengan bergerak ke samping, kanan kiri sudah lepas dari sergapan Joel Taduran. Ya. Kita lihat Joel Taduran memang berusaha untuk tampil all out. Ya, cukup membabi buta dia ya melepaskan pukulan ya. punya serangan yang bagus. Kita lihat apakah dia mampu bertahan bertarung seperti ini. Kalau ini akan berjalan dalam ronde 10 ronde, tentu akan jadi sebuah tontonan yang menarik. Ya, berakhir sudah ronde kedua antara Thibaut Monabesa berhadapan dengan Joel Taduran. Kami akan segera kembali tentunya dengan ronde ketiga. Kita kembali memasuki ronde ketiga. Pertarungan antara Thibaut Monabesa berhadapan dengan Joel Taduran. Kita sudah melihat tadi bagaimana Thibaut yang cukup banyak menerima pukulan dari Joel Taduran yang tampil agresif. Oh, terpojok kali ini Thibaut. Menjadi sasaran pukulan dari Joel Taduran. Ya, tapi kelihatan pertahanan Thibaut Monabesa bagus juga, cukup bagus. Dia punya double cover yang rapat untuk melindungi perut dan dagunya. Dia juga satu hal yang menonjol dari pertahanan Thibaut adalah footworknya sangat bagus, sehingga dia bisa melakukan
side step, gerakan-gerakan ke samping kanan maupun kiri untuk menghindari serbuan-serbuan dari Joel Taduran. Ya, Joel Taduran banyak Satu straight sekali lagi. melepaskan pukulan Bung Doni dan ini tentunya akan menguras Ya. stamina. Ini tampaknya ditunggu oleh Thibaut. Sebagai seorang benar-benar seorang counter boxer ya, dia menunggu terus ya, menunggu dan kesempatan bagus untuk menyerang. Oh, Oh, double lepas. cover yang baik dari rapat sekali sehingga sulit bagi Joel Taduran lancarkan pukulan dengan sempurna. Ya, dalam timbang badan hari Rabu yang lalu, Joel Taduran over 2 ons ya, sehingga dia harus mengurangi beratnya untuk mencapai berat ideal 49 kilo di kelas terbayang ini ya. Sudah mulai tidak tinggal diam Thibaut. Dengan gaya counter boxernya kita lihat bagaimana ia melepaskan jab yang disusul dengan straight. Ya, dukungan cukup besar tampaknya diperlihatkan oleh para penonton yang hadir di Balai Sarbini untuk Thibaut Monabesa. Setelah kita melihat bagaimana John Ruba tadi meraih kemenangan. Straight. Masih sabar menunggu serangan. Oh, satu lagi hook dari Thibaut Monabesa. Satu jab straight lagi. Cukup telak dari straight dari Thibaut Monabesa. Buka dengan jab. Satu baik straight sekali. yang telak sekali. Mengena. Membuat Joel Taduran langsung berusaha merapat untuk menghindari serbuan yang lebih berat dari Thibaut Monabesa. Sepertinya ada benturan kepala. Ya, Karena gerakan dia yang merapat Benturan. Bating. dan membuat Bating. alis dari Thibaut Monabesa terluka karena gerakan Joel Taduran yang merapatkan badannya tadi dengan mengakibatkan benturan kepala. Dan ini tentu kerugian buat Thibaut Monabesa. Di atas, oke. Kita lihat apakah dia mampu untuk mengatasi kendala yang dia hadapi. ya, dan inilah dia akhir dari ronde ketiga. Jangan kemana-mana sport lovers, kami akan kembali dengan ronde keempat tentunya. Summer's coming, spring came, bounce, roll, spring came. Summer's coming, summer's coming, spring came, bounce, roll, Kita kembali di Indonesia Boxing Championship, di mana kita menyaksikan partai utama antara Thibaut Monabesa berhadapan dengan Joel Taduran memasuki ronde keempat. Thibaut Monabesa di akhir ronde ketiga cukup terdesak Iya. oleh pukulan membabi buta yang dilancarkan oleh dan Joel. merupakan satu kerugian dan cedera di alis kirinya akibat benturan kepala ketika Joel Taduran berusaha untuk merapatkan badannya ke Thibaut Monabesa karena setelah dia tadi terpukul oleh satu straight kiri Thibaut yang telak. Sejauh ini kita lihat Thibaut masih menguasai ritme pertarungan meskipun Joel Taduran terus berusaha untuk menyerang, tapi Thibaut Monabesa mampu untuk menghindari serangan-serangan dari Joel Taduran dengan sangat baik. Ya, lebih efektif dengan Iya. kata lain pukulan dari seorang Thibaut Monabesa. Bersabar, dia sangat sabar untuk menanti serangan-serangan dari Joel Taduran luput sehingga Thibaut Monabesa akan mampu membalas dengan pukulan yang telak.
Coba melepaskan jab. Kita lihat Joel Taduran. Oh, Straight lagi membuat Joel Taduran agak kehilangan keseimbangan. ya jeli kita lihat bagaimana Thibaut Ya, melancarkan pukulan. sangat Bung sabar. Doni. Dia tahu timing yang tepat untuk melepaskan pukulan. Inilah yang disebut bertanding dengan teknik ya. Ya, timing Thibaut sangat bagus. Dia tidak asal mau membuang-buang pukulan. Oh! Satu straight lagi. Keras Kelas tadi. sekali. Satu lagi straight. Ya, mulai bersemangat Thibaut Monabesa. Pukulan beruntun. Ya, mulai membuat Joel Taduran terdesak. Kita lihat Thibaut Ya. Monabesa. Timing Thibaut sangat bagus. Dia bisa melihat saat-saat ketika Joel Taduran lengah. Hingga pukulannya 2 kali tadi pukulan telak membuat Joel Taduran terhuyung. Walaupun belum sempat membuat dia knockdown. Satu straight lagi. Sedikit terbuka pertahanan dari Thibaut tadi. Oh, satu straight lagi. Ya, kalau kita melihat memang straight dari seorang Thibaut yang berbahaya ya. Hit and run, dia mukul, kemudian dia menghindar dari jangkauan pukulan Joel Taduran. Dan saya pikir ronde keempat ini mutlak dimenangkan oleh Thibaut Monabesa. Ya, kita akan kembali tentunya dengan ronde kelima Sport Lovers. Kita kembali ke ronde kelima. Pertarungan antara Thibaut Monabesa berhadapan dengan Joel Taduran. Ronde keempat seperti yang Bung Doni katakan tadi sudah menjadi milik seorang Thibaut Monabesa yang tampil sangat baik di ronde keempat tadi. Mendominasi dengan pukulan-pukulan yang lebih efektif ya Bung Doni. Ya, kesabaran adalah kunci dari keberhasilan Thibaut Monabesa. Dia sangat sabar untuk menunggu kesempatan yang tepat. Kapan harus melakukan pukulan. Ya, tidak mudah ya tentunya. Iya, dan itu tipikal seorang counterboxer dari Thibaut Monabesa. Ya, karena kita tahu memang tidak mudah untuk menahan kekerasan. Oh, baik sekali tadi strike dari seorang Thibaut Monabesa. Lagi-lagi strike-nya mampu mendarat dengan mulus. Wajah dari Joel Taduran. Pas. Kombinasi pukulan straight dari sambung dengan uppercut. Sungguh enak ditonton ya, kayak bertanding Thibaut Monabesa. Ya. Maksudnya Tinju memang, tinju yang indah. ya rasanya sudah memang tepat bahwa ini dikatakan sebagai the next rising star ya. Dan saya suka ini kalau tinju yang begini. Oh, satu straight lagi. Oh, Oh, satu straight kanan lagi dari Thibaut. oh, hampir saja dari dua kombinasi pukulan Ya. dari Oh, timing lagi satu straight lagi. ya, sabar sekali seorang Thibaut Monabesa mengambil jarak, membiarkan Joel Taduran menyerang, buka pertahanannya dan melakukan counter boxing.
memojokkan Thibaut Joel Taduran. Wins. Long hook. Satu straight lagi dari Thibaut Monabesa. Ya. Berakhir sudah ronde kelima pertarungan antara Thibaut Monabesa berhadapan dengan Joel Taduran. Ronde kelima ini tampaknya kita melihat kembali seorang Thibaut Monabesa lebih berhati-hati lagi ya, Ya, Bung Doni. ya dia masih konsisten dengan gaya counter boxnya. Dia menunggu diserang, kemudian untuk memasukkan pukulan di saat yang tepat ya. Tapi yang memang paling telak tadi di ronde keempat, 2 kali pukulannya membuat Joel Taduran terhuyung-huyung. Ya, Di ronde kelima pun hanya satu kali kesempatan sempat membuat Joel agak terhenyak karena pukulan telak dari ya Thibaut Joel, Monabesa. Joel Taduran mungkin tidak menyangka ketika ia berhadapan dengan petinju yang usianya lebih daripada dia. Tapi tampaknya fisik seorang Thibaut Monabesa mampu membuat Joel Taduran kewalahan dari ronde ke ronde tadi. Kita akan memulai jalannya ronde ke-6. Oh, sama-sama menunggu kedua petarung. Oh, satu straight lagi. Ya, hujan pukulan dari Joel Taduran. Ya, satu cedera di alis kiri. Oh. Oh, satu straight. Baik sekali, straight. 2 kali straight masuk tadi, mendarat di wayar dari Joel Taduran. Thibaut Monabesa mulai menunjukkan Oh, satu kemampuannya. straight lagi. Oh, satu hook kanan dari Thibaut Monabesa. Oh, satu Terpojok Thibaut. Ya, pelipis dari Thibaut Monabesa terlihat mengucurkan darah, ini tentu mengganggu ya, jarak sebuah kerugian penglihatan bagi, ya. bagi Thibaut Monabesa dengan luka di alis mata kirinya. Oh, Terpleset Joel Taduran. ya, wajah Joel Taduran juga Joel Taduran sama juga- hancurnya ya. Juga berdarah di alis mata kirinya. Seperti halnya yang dialami oleh Thibaut Monabesa. Ya, Tapi mengangkat kita lihat genggamannya apakah Thibaut Monabesa. Ya, sebagai catatan dalam 6 pertandingan terakhir dari Thibaut Monabesa, 5 diraih dengan kemenangan KO dan TKO. Ini menunjukkan bahwa memang ini petinju yang punya potensi untuk menjatuhkan lawan sebelum ronde berakhir. Dan Thibaut memang terlihat sangat nyaman dengan gayanya sebagai counter boxer dan menunggu ya. dihentikan. Karena luka dianggap terlalu parah. Ya, keputusan Dan akan dihitung angka karena sudah melewati 4 ronde. Ketika ya, kita akan melihat seperti apa keputusan dari para hakim
Karena dari 6 ronde yang berlangsung, terlihat bagaimana sama kuatnya seorang Thibaut dan Joel Taduran. Ya, saya pikir dari pertandingan ini Thibaut Monabesa akan menangi pertarungan dengan angka karena dari sisi pukulan clean punch, pukulan telak, Thibaut Monabesa unggul dibandingkan Joel Taduran walaupun serangan-serangan lebih banyak diawali oleh Joel Taduran, tapi pukulan-pukulan telak justru yang akan lebih banyak diterima oleh Joel Taduran. Tapi dengan cedera di mata kiri kedua petinju ini tentu membuat semuanya harus berakhir di ronde ke-6 karena dokter menganggap mereka tidak mampu lagi untuk meneruskan pertandingan, terlalu berbahaya untuk diteruskan karena luka-lukanya, sehingga dia menyarankan kepada wasit supaya pertandingan ini berhentikan dan wasit menghentikan pertarungan di ronde ke-6. Tapi ini angka akan dihitung karena pertandingan sudah melebihi 4 ronde. Jika dia kurang dari 4 ronde tentu akan dianggap sebagai draw ya. Apa kemenangan disebut sebagai technical decision ya. Jadi kemenangan angka karena masalah teknis ya dihentikan sebelum seluruh ronde berakhir karena ada kendala serius force major. Ya, di sini luka di kedua mata yang dialami oleh kedua petinju ya. Ya, kita akan mendengarkan keputusan dari hakim dalam pertandingan kali ini. Luar biasa. 10 ronde sudah dilewati dengan kita lihat bagaimana hiburan yang sudah dipertontonkan oleh kedua petinju baik dari Filipina maupun dari Indonesia. Ya, ini adalah pertandingan puncak yang bisa kita saksikan saat ini dan untuk memperebutkan sabuk Chris John tentunya. Setelah ini kita akan mengetahui hasil penilaian dari para hakim yang mencermati jalannya pertandingan tadi. Siapakah yang menjadi pemenang dan mendapatkan sabuk dari Chris John yang tentunya akan diserahkan setelah saya umumkan siapa pemenangnya. Baiklah, setelah hasil penjurian yang dilakukan oleh para hakim, pertandingan dinyatakan dimenangkan dengan TKO oleh Thibaut Il Duce Monabesa. Selamat untuk Thibaut Il Duce Monabesa yang berhasil mengalahkan lawan tangguh, lawan seimbang. Dan kita lihat bagaimana pertarungan sangat sengit menghadapi petinju asal Filipina, Joel Taduran. Selamat untuk Thibaut Il Duce Monabesa. Dan baiklah, ladies and gentlemen, kita akan memasuki prosesi terakhir, yaitu penyematan sabuk kepada pemenang di pertandingan atau partai panas ini. Tentunya dilakukan oleh Ketua KTPI Pusat, Bapak Ruhut Poltak Sitompul, dan juga sang promotor Chris The Dragon John. Inilah sang pemenang kita di pertandingan puncak partai pamungkas, Thibaut Il Duce Monabesa. Ya, kami persilakan untuk Ketua KTPI Pusat Bapak Ruhut Sitompul untuk memberikan atau melakukan penyematan sabuk kepada Thibaut. Ya, inilah puncak acara, prosesi puncak dari pertandingan kita hari ini. Penyematan sabuk Chris John yang disematkan oleh Ketua KTPI Pusat Bapak Ruhut Sitompul kepada Thibaut Il Duce Monabesa. Luar biasa penampilan dari Thibaut Il Duce Monabesa, mudah-mudahan akan menjadi harapan bagi Indonesia selanjutnya dan merupakan petinju terbaik bangsa saat ini di kelasnya dengan berdiri. Sport lovers, Thibaut Monabesa kembali mencatatkan hasil positif setelah memastikan kemenangan di ronde ke-6. Bung Doni, kita melihat tadi bagaimana kualitas seorang Thibaut Monabesa, tapi label Rising Star, melihat apa yang ia tampilkan di 6 ronde, apakah memang sudah cukup pantas?
Iya sangat bagus menurut saya, dia istimewa ya walau untuk sebagai seorang rising star ya. Gerakannya bagus, dia pukulannya dia cepat, lalu timingnya bagus, gerakan side stepnya bagus, full step bagus. Ya kemenangan juga bagus ya. Ini kemenangan ternyata diputuskan sebagai TKO karena tadi cedera di alis kiri Joel Taduran karena pukulan bukan karena benturan, berbeda dengan yang dialami oleh Thibaut Monepesa karena Thibaut tadi benturan karena ada benturan kepala sehingga dia dinyatakan menang TKO di sini ya. Jadi saya pikir ini kiprah dari Thibaut Monepesa patut untuk terus dipupuk terus ya. Ya. Ini tugas yang tidak mudah bagi manajemen dia, Armin Tan, kemudian mungkin juga Chris John juga harus punya andil di sini sebagai seorang promotor ya, dia bisa memetaskan Thibaut lebih sering, lebih banyak, lebih dengan lawan yang semakin ditingkatkan kualitasnya, juga dengan lobby di Badan Tinju Dunia WBA sehingga kesempatan untuk Thibaut akan datang lebih cepat jadi seorang juara dunia baru dari Indonesia. Ya, patut kita nantikan tentunya ya, Sandra. Betul Ya. sekali, dan kita juga melihat bagaimana Thibaut Monepesa pastinya akan melakukan pertandingan lebih lagi ke depannya. Iya. Dan pasti akan kembali mendapatkan gelar WBA. Nah untuk itu Smart Lovers, kami pamit undur diri dengan berakhirnya pertandingan dari Thibaut Monepesa melawan Joel Taduran. Tapi jangan lupa Smart Lover untuk selalu menyaksikan Indonesia Boxing Championship setiap hari Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Sandra Olga dan juga komentator kita Doni Winardi. Kami ucapkan sampai jumpa minggu depan. Indonesia. Ini kegiatan yang luar biasa ya, Bung Chris John, dan tentunya kita semua berharap bahwa dunia tinju di Indonesia semakin maju dan mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini kita semakin bisa meningkatkan prestasi kita. Adik-adik yang jauh lebih muda dari Chris John, maju. Istilah Bapak Presiden kita Joko Widodo, kerja. Tunjukkan prestasi kalian. Kita berharap akan lahirlah Chris John yang baru, dan kita berharap Indonesia punya juara dunia lagi yang keren banget, dan pada satu saat kita juga bisa merebut medali emas di Olimpiade di cabang tinju.